Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Pastor Dan Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu kita cari, kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu kita renungkan, karena ada sesuatu yang dahsyat luar biasa ketika kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Masalah, pergumulan, tantangan, orang jahat kita hadapi dengan sukacita karena firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Anugerah Tuhan, kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, hari yang baru. Kami nikmati dengan berkat yang baru, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Karena itu, Bapa yang baik, pagi hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa bersama-sama dengan teman-teman yang menyaksikan siaran Bible and Coffee pagi hari ini. Biar kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami mengerti hidup kami, panggilan kami untuk selalu ada dan merenungkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Bible and Coffee, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya pikir banyak dari kita sudah mengetahui betul tentang ayat ini, tapi saya rindu membagikan hal ini kembali supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, tentang menghakimi. Wah, ini hati-hati sekali ya. Kita baca firman Tuhan ini. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Yesus mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Yuk, anak-anak Tuhan, engkau yang menyaksikan program ini pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita kembali diingatkan, disegarkan kembali. Jangan menghakimi siapapun dan apapun. Karena kita tidak tahu kenapa seseorang melakukan hal itu, pasti ada dasarnya yang mungkin kita tidak ketahui. Karena itu bagian kita jangan menghakimi. Ingat, Yesus bilang, apapun juga yang mau orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Kalau kita nggak mau dihakimi, jangan menghakimi dong. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti penghakiman bukanlah bagian kita, penghakiman adalah bagian Tuhan. Saya ada untuk menjadi berkat, bukan untuk menghakimi. Sehingga akhirnya kita mengerti betul, kalau Tuhan mengizinkan kita melihat sebuah keadaan, Tuhan mengizinkan kita melihat anak-anak Tuhan melakukan kekeliruan, kesalahan, rangkul, bukan justru menyerang. Rangkul, bukan justru menghakimi. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa damai, membawa kasih. Bukan menyerang, bukan menyikut, bukan menendang, bukan pakai kekerasan, namun pakai kasih. Untuk itu kita terpanggil. Amin saudaraku. Jadi hari-hari ini kita perlu terus diingatkan. Jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita mulai menghakimi orang-orang, kita mulai menghakimi keadaan, kita mulai menghakimi sesuatu yang mungkin kita nggak tahu latar belakangnya. Karena itu kita mesti mengerti. Dari ayat ini kita belajar kenapa kita tidak boleh menghakimi. Yang pertama, kata karena kita terpanggil untuk menjadi berkat, bukan untuk menghakimi. Amin. Saudara dan saya terpanggil untuk menjadi berkat. Apa itu menjadi berkat? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau menghakimi tidak dapat dinikmati oleh orang lain, menyerang orang tidak dapat dinikmati orang lain. Peperangan kita, Alkitab jelas katakan, bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita justru melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita lihat ada rekan sekerja Tuhan, kalau kita lihat ada anak Tuhan, kalau kita lihat ada hamba Tuhan yang mungkin melenceng hidupnya, bukan justru dihakimi. Justru kita berdoa bagi mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita ada untuk menjadi berkat. Panggilan kita itu loh. Jadi saya mau ingatkan kembali, panggilan saudara dan saya adalah jadi berkat, bukan untuk menjadi hakim bagi sesama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena penghakiman adalah bagian Tuhan. Dia yang melihat hati. Dia yang tahu segala sesuatu terbuka di mata dia. Kita kan terbatas. Kita nggak bisa ngelihat sampai tembus ke dalam hati sesama kita. Kita hanya melihat bagian luar aja saudaraku. Sehingga siapa kita melihat bagian luar lalu kita mulai menghakimi. Selayaknya kita bisa melihat segala sesuatu. Stop menghakimi, karena penghakiman itu bagian Tuhan. Kerjakan aja bagian kita. Apa bagian kita? Jadi berkat bagi sesama. Jadi
berkat bagi anak-anak Tuhan. Jadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita pun tidak mau dihakimi. Kan itu. Jangan menghakimi, Alkitab katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang sama, untuk kamu mengukur, ukuran yang sama akan diukurkan kepadamu. Kalau kita tidak mau dihakimi, kalau kita tidak mau dihina, kalau kita tidak mau diinjak-injak, jangan menginjak-injak, jangan menghina orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Pak, suami-suami, engkau mau menghargai dirimu, engkau mau istrimu menghargai dirimu, hargai dulu istrimu. Istri-istri, engkau mau dihargai suamimu, hargai dulu suamimu. Maka timbal balik itu ada. Hukum tabur tuai tidak akan pernah lari dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menghakimi sesamamu, engkau menyerang sesamamu, hal yang sama akan terjadi. Mungkin bukan dengan orang itu, tapi itu akan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Stop menghakimi. Ingat panggilan kita adalah menjadi berkat. Ketika kita melakukan bagian kita, kita percaya Tuhan sebagai hakim yang adil. Dia yang melihat segala sesuatu. Dialah yang akan menghakiminya dengan adil. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menghakimi sesama kami. Ampuni kami kalau kami selama ini melihat dari luar saja dan tidak jelas, dan kami mulai menyerang, kami mulai menghakimi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar betul, kami tahu betul penghakiman adalah milik Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar melakukan apa yang menjadi panggilan kami, yakni menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus biarlah hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Sehingga mulai hari ini kami menjadi pembawa-pembawa berkat, bukan menyerang sesama kami. Karena kami tahu panggilan kami adalah menjadi berkat dan menghasilkan buah. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat rekan-rekan Bible and Coffee yang pagi hari ini menyaksikan siaran ini. Biar kami tidak menjadi penghakim-penghakim di akhir zaman, namun kami tetap menjadi pembawa-pembawa berkat, pembawa-pembawa damai, pembawa-pembawa kasih di akhir zaman ini, sehingga hidup melalui hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Jadilah pembawa damai, jangan menghakimi sesama. Tuhan Yesus memberkati.